للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم Ustaz Samsul bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma atana. Wah, kok malah doa bangun tidur. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sahabat kalian, mohon maaf agak telat masuk juga jadi sudah datang. Baik, pada pagi ini kita akan bicarakan tentang masalah penting ya, yaitu tentang filantropi ya, tentang kepedulian sosial sekaligus jaring pengaman sosial ya dalam Islam ya. Tapi juga sambil mulai mengingatkan ya, ini hari ini penting ya kalau kita ingat tanggal 11 Maret ya. Karena persis 60 tahun yang lalu itu turun perintah surat perintah 11 Maret ya. Yang intinya itu waktu itu Bung Karno memerintahkan pada Pak Harto, pada Jenderal Soeharto untuk betul-betul membubarkan PKI dan memberantas ya sampai ke akar-akarnya ideologi komunisme yang memang terbukti berkali-kali telah melakukan pemberontakan ya. Sejak pemberontakan Madiun, lalu G30 SPKI tahun 1965 ya. Jadi walaupun sayangnya sekarang generasi sekarang banyak yang tidak menyadari itu ya. Jadi ini penting karena itu tetap bahaya laten dan menurut TAP MPRS juga masih berlaku. Bahwa ideologi komunisme itu terlarang dan memang sifatnya selain anti Tuhan atau ateis, mereka lebih jauh lagi menghalalkan segala macam cara ya. Jadi kita umat Islam harus waspada sepenuhnya, khususnya umat Islam malah. Karena terbukti memang setiap agama itu menjadi musuh komunisme betul-betulnya. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi kita bicara tentang filantropi ya. Barangkali terjemahnya mungkin kepedulian sosial dan atau kepedulian dan jaring pengaman sosial. Jadi tidak semata-mata kedermawanan, tidak semata-mata karitatif gitu ya. Karena begini, barangkali kalau disebut kedermawanan atau karitatif itu plus. Jadi filantropi itu memang artinya kecintaan pada manusia ya. Secara asal-usul kata itu. Dan kecintaan manusia itu diwujudkan dan itu membedakan dari kedermawanan biasa. Sekurang-kurangnya begini, kalau kedermawanan atau karitatif itu sering konsumtif. Yang penting yang penerimanya tidak kelaparan, tertolong. Ya tentu saja bagus, tapi lebih baik lagi kalau filantropi, baik yang katakanlah di luar Islam, karena ini berlaku umum filantropi. Kecintaan pada sesama manusia dalam Islam lebih spesifik lagi, paketnya sempurna, sempurna dan lengkap, asal konsisten dilaksanakan semuanya. Jadi sekali lagi perbedaan pertama, karitatif biasa itu konsumtif. Kalau filantropi harus sampai kegiatan produktif. Jadi fukoro, masakin, mustadafin yang tertindas itu harus sampai bisa berdaya. Jadi bisa berdaya berarti ada kegiatan produktif. Kemudian lebih jauh lagi karitatif itu jangka pendek. Situasional jangka pendek ya. Ya, pokoknya orang tertolong waktu bencana alam dan seterusnya, gempa bumi sedang. Kalau filantropi, paket filantropi apalagi dalam Islam itu harus jangka panjang sampai orang lolos dari lubang jarum berdaya. Makanya kalau karitatif itu semata-mata derma ya. Tapi kalau filantropi itu harus ada pemberdayaan. Jadi produktif, jangka panjang, lalu ada pemberdayaan. Oleh karena itu memang nanti bisa kita lihat paket itu. Dan dalam Islam itu lengkap sekali, sangat lengkap ya. Sekurang-kurangnya kalau mau konkret, ini yang sekurang-kurangnya zakat itu
baik zakat harta, zakat mal maupun zakat fitrah ya, zakat fitr ya. Kemudian infak, kemudian sodako, kemudian wakaf ya. Wakaf atau wakaf itu wakaf barang maupun uang ya. Nah di luar itu tentu kalau mau disebut masih banyak ya paket pelengkapnya ya. Di antaranya kalau kita mau lihat paket filantropi Islam itu mulai dari di luar itu dari infak, sodako, zakat mal, zakat fitrah termasuk fidyah. Nah, di luar itu ada warisan, waris ya, ada wasiat, ada hadiah, ada hibah, lalu ada kurban dan akekah. Jadi lengkap sekali itu. Ya, kalau dihitung itu bisa 10 atau 11 ya tergantung cara pandang kita. Dan itu kalau dilaksanakan sebagai satu sistem yang terpadu, itu akan bisa mengatasi kemiskinan pada dasarnya. Makanya disebut jaring pengaman sosial tadi ya, social safety net gitu ya. Sekaligus membuktikan kecintaan pada manusia ya. Jadi kita peduli pada sesama ya. Makanya tidak aneh kalau kita lihat dalam Al-Quran, satu-satunya surat pendek sekaligus beberapa ayat yang mendeskripsikan, yang menggambarkan pendusta agama, itu langsung dikaitkan filantropi. Ya, surat Al-Ma'un itu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu ya. Jadi tahukah kamu siapakah pendusta agama itu ya. Jadi tahukah kalian siapakah pendusta agama ya. Nah pendusta agama itu nanti langsung, karena Al-Ma'un sendiri barang bantuan yang bersederhana dan bermanfaat. Tapi yang pasti menengking anak yatim, tidak peduli pada anak yatim, lalu tidak memberi makan orang yang tertimpa kemiskinan, bahkan sampai sekalipun menegakkan sholat pun kan dikritik ya, dikritik dalam arti kata fawail fawailul lil musallin ya. Fawailul lil musallin itu wailun itu kecelakaan, tapi bisa dideskripsikan, digambarkan salah satu jenis neraka juga dalam level-level atau tingkatan jenis neraka. Jadi kecelakaan besar atas orang yang sholat ya. Fawailul lil musallin. Dan itu digambarkan alladzina hum an sholatihim alladzina an sholatihim sahun kan. Jadi orang-orang yang mereka dalam sholatnya itu lalai atau lupa ya. Alladzina an sholatihim sahun. Sahun itu lalai atau lupa. Tapi lalai lupa ini bukan lalai atau lupa dalam artikan lupa rokaat. Kalau itu tidak, bahkan satu kali pun Rasulullah juga pernah ya. Maksudnya kita ini kalau sholat yang sir terutama, ini rokaat ketiga atau keempat kita lupa, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau lalai di sini jelas dari kata sambung an itu maksudnya terhadap janji-janji di dalam sholat bacaannya maupun sampai ke salam penutup ya. Kalau di sedang sholat itu pakai kata sambung fi ya, harfnya fi. Itu contoh di Al-Mu'minun misalnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un gitu kan. Ini sungguh sukses berbahagia orang-orang yang beriman ya, yaitu orang yang di dalam sholatnya khusyuk ya. Jadi sedang sholat itu khusyuk betul-betul ya. Sepenuhnya full konsentrasi menghadap Allah, tidak tergoda oleh goda duniawi apapun. Kalau ini kan beda ya. Kalau fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun, pakai kata an ya. Jadi terhadap an itu, terhadap sholatnya mereka lalai atau lupa. Nah, kalau maksudnya lalai terhadap sholat itu kan penuh dengan janji ya. Mulai janji-janji katakanlah di Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu janji luar biasa. Hanya kepadamu ya Allah kami akan beribadat. Hanya kepadamu kami akan memohon pertolongan dalam hal gaib ya Allah. Kaitannya adalah nanti itu di Al-Fatihah janji generik, tapi nanti rinciannya kan harus peduli pada fakir, miskin, harus bayar zakat, harus menolong anak yatim tadi. Nah, tapi penutupnya itu juga simbol ya. Kalau diajarkan penutup yang paling sahih itu kan
Assalamualaikum warahmatullah itu ke kanan, lalu Assalamualaikum warahmatullah ke kiri ya. Kalau tambahan wabarakatuh yang pas itu ke kanan saja juga sahih ya dari Sunan Abi Dawud. Tapi yang paling apa ya, paling mutawatir itu keselamatan dan rahmat Allah saja ya. Artinya dua itu sangat mencakup ke kanan maupun kiri. Itu kan janji sebetulnya. Jadi selesai menghadap Allah, apel, audiensi menghadap Allah, kita berjanji keselamatan atas kalian semua. Begitu juga kasih sayang atau rahmat Allah. Itu kita uh, alaikum di situ generous sekali kan. Semua tidak dibatasi kampung atau kalau kita provinsi, negara, bangsa itu sifatnya mondial ya, internasional. Bahkan pada lintas makhluk, tidak hanya pada manusia. Kita memberi keselamatan, rahmat pada tumbuhan, pada hewan, pada dan seterusnya. Jadi berarti janji. Nah, masalahnya kalau pendusta agama tadi berarti jangankan pada hewan atau tumbuh-tumbuhan, pada manusia pun tidak peduli. Kan menengking anak yatim, lalu tidak mau memberikan to'am itu makanan pada orang miskin. Jadi berarti kan lu gue terserah mau kelaparan silahkan, mau mati kehausan silahkan gitu ya. Itu pengkhianatan luar biasa terhadap simbol penutup sholat setelah apel menghadap Allah. Sholat wajib 5 waktu maupun sholat sunat kita janji membawa keselamatan, membawa kasih sayang Allah. Tapi tetangga miskin kita biarkan, ada ratusan ribu atau orang kelaparan kita biarkan, kita tutup mata aja, lu gue gitu. Lebih dahsyat lagi kalau kita menjadi penyebabnya, entah itu kerusakan lingkungan hidup atau seperti banjir besar di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu kan ada jaring kesalahan lah, atau pengkhianatan luar biasa sejak pemberian katakanlah izin uh, izin pemanfaatan hutan lah katakanlah, lalu dengan gagah besar-besar dijadikan kebun sawit, dijadikan bahkan ada yang liar itu suap nyokok kan sana, jadi pertambangan liar, terus bahkan pertambangan resmi pun juga merusak keseimbangan ekologis begitu. Jadi banjir luar biasa ya. Nah, yang susah ditandatangani sampai gelondongan kayu dipotong. Jadi hasil pembalakan liar hutan-hutan, dan itu sistematik karena sudah dipotong dengan gergaji mau diekspor ya. Jadi ada dalam tanda petik elit orang-orang yang mempunyah harta besar kong kali kong dengan sejumlah penguasa yang punya legalitas. Ini kan dosa luar biasa yang kalau dalam beberapa disertasi maupun katakanlah fatwanya dua organisasi besar Islam, Muhammadiyah maupun NU, itu perusak lingkungan itu teroris ya. Teroris. Sama dengan koruptor itu teroris ya, perusak lingkungan juga. Jadi teroris dalam arti kata kejahatan luar biasa ya, extraordinary crime ya, kejahatan luar biasa merusak lingkungan itu. Nah ini kaitannya dengan berarti nggak peduli, biarin aja jutaan orang kehilangan tempat tinggal di Aceh. Yang penting produksi katakanlah pembalakan hutan itu sembarangan dari gelondong kayu, kebun sawit sembarangan yang merusak itu dibiarkan saja gitu. Jadi ini ada kaitannya gitu. Makanya lalu kepedulian sosial menjadi sangat penting ya. Artinya dalam perspektif Islam, filantropi Islam atau jaring pengaman sosial dan kepedulian sosial dalam Islam itu wujud kecintaan kita kepada sesama manusia yang sedang menderita atau sedang kekurangan. Ya, dasarnya adalah kecintaan pada Allah dan komitmen mengikuti sunnah Rasul. Jadi dasarnya itu kita kecintaan pada Allah, kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan komitmen mengikuti sunnah Rasul. Ini kenapa begitu? Karena itu memang adalah dasar luar biasa. Kalau kita runtut secara algoritma itu, kenapa kita harus cinta pada Allah? Karena memang itu dituntut dalam Al-Baqarah ayat 165 itu ayat agak panjang ya, tapi tengah-tengah itu ada paradigma walladzina amanu asaddu hubbalillah gitu.
Jadi adapun orang-orang beriman itu amat sangat besar kecintaannya pada Allah ya. Walladzina amanu asaddu hubbalillah, itu di pertengahan ayat Al-Baqarah 106 ayat 165. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau kita beriman lalu otomatis karena keimanan kita betul-betul meresap ke dasar sanubari, ke dasar kolbu, maka kita mencintai Allah. Tapi kan butuh bukti. Apa buktinya bahwa kita mencintai Allah? Buktinya Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibunallah. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibunallah. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah jejakku. Kalau suatu ayat Quran dimulai dengan katakanlah, itu nanti orang pertama tunggal ya, orang pertama tunggal itu pasti Muhammad. Jadi Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi termasuk ayat ini ya. Katakan wahai Muhammad ya. Jadi katakanlah itu selalu uh, kalau dalam tafsir katakan wahai Muhammad begitu ya. Jadi in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian di situ umat Islam maksudnya ya. Sungguh-sungguh mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ittiba kepadaku. Ittiba itu mengikuti jejak ya. Ikutilah jejakku. Nah, nanti ada janjinya kan. Ini Ali Imran ayat 3. Janjinya itu yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ya. Niscaya Allah akan mencintai kalian semua dan mengampuni semua dosa kalian ya. Jadi urutan algoritmanya itu kita beriman ya. Amantu fillah, aku beriman kepada Allah. Beriman maka harus mahabbatullah, mencintai Allah. Dari Al-Baqarah 1 ayat 165. Kalau mencintai Allah, kita otomatis akan mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu Ali Imran ayat 31. Dan mengikuti sunnah Rasul itu salah satunya sangat peduli pada pemberantasan kemiskinan, pada orang yang sedang diuji oleh Allah dengan kefakiran dan kemiskinan ya, fuqara, masakin, atau yang tertindas, yang mustadafin, atau yang terbelit hutang luar biasa ya, gorimin dan seterusnya. Itu nanti wujud konkretnya 8 golongan yang berhak menerima zakat mal ya. Ayat Al-Baqarah At-Taubah ayat 60 ya, yang dimulai dengan innamas sodakot. Sodakot di situ seluruh mufasir sepakat maksudnya zakat mal ya. Bentuk jamak itu. Innamas sodakot ya, atau ayat 60 itu. Sesungguhnya zakat mal yaitu untuk siapa? Lil fuqara, masakin dan seterusnya, ada 8 golongan. Jadi itu ada algoritma runtut begitu ya. Oleh karena itu menjadi keniscayaan ya. Dan kalau kita lihat pada zaman sahabat pun sempat muncul semacam bukan perdebatan, pertanyaan yang sebagian itu salah paham. Salah pahamnya mengira kalau sudah dikaruni kekayaan ya, katakan memenuhi nisab dan haulnya, sudah bayar zakat maksudnya, itu sudah selesai, titik gitu. Dan perdebatan itu terjadi terutama waktu zaman Khalifah ketiga ya. Jadi sudah agak jauh setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab wafat, terpilih Khalifah dari ketiga Khalifah Residen itu Utsman bin Affan ya. Bagian sahabat, jadi masih banyak sahabat yang hidup, tapi perdebatannya adalah sebagian itu merasa kalau dikaruni kekayaan, asetnya sudah mencapai nisab, lebih satu, sudah bayar zakat, selesai. Nah, sebagian yang paling keras membantah dan dalilnya kuat sekali itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar masih hidup zaman Utsman itu. Dia langsung mengatakan itu salah paham, fatal malah. Lalu Abu Dzar membaca Al-Baqarah ayat 177. Ini ayat panjang yang dimulai dengan laisal birro antuwalu wujuhakum qibalal masriqi wal maghrib itu. Bukanlah birron itu kebajikan mutlak ya. Bukanlah kebajikan mutlak kalian menghadapkan wajah ke jadi laisal birro antuwalu wujuhakum qibalal masriqi wal maghrib ya. Menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Itu kalimat metafor sebetulnya. Nanti uraiannya ada
5 cabang iman, lalu 8 cabang amalan Islam, lalu 4 cabang ihsan ya, akhlak atau ihsan, alakul karimah atau ihsan ya. Nah, yang dibaca itu ayat panjang ya, salah satu ayat panjang dalam Al-Quran yang tela argumen sebagai argumen itu yang 8 amalan Islam yang di tengah-tengah setelah cabang keimanan yang 5 ya, karena nanti yang 8 itu nanti di tengah-tengah rangkaian ayat panjang itu. Wa'atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakina dan seterusnya itu ada 6 yang perlu disantuni, dan 6 itu di luar zakat mal, di luar zakat harta, zakat mal. Kenapa? Karena nanti di yang ke-7 dan ke-8 itu wa aqamas shalah wa ataz zakah. Nah, di yang ke-8 itu dan mereka menegakkan sholat, yang ke-7, yang ke-8-nya mereka membayar zakat. Padahal 6 yang mendahului itu disebut rinci, berarti itu di luar zakat mal. Pakai wa yang sifatnya apa kesetaraan ya, dannya di situ. Jadi wa atal mala ala hubi zawil kurba wal yatama wal masakina wabnas sabili wasailina wa firriqab. Ada 6 golongan. Mulai dari zawil kurba itu karib kerabat dekat, ya, kemudian anak yatim, lalu orang miskin ya. Memang ada irisannya dengan penerima zakat ya. Orang miskin di penerima zakat di atau nah, tapi yang jelas tidak ada salah satunya anak yatim dan zawil kurba tadi. Gak ada di yang berhak menerima zakat semata-mata kerabat dekat, semata-mata yatim itu tidak berhak otomatis menerima zakat mal atau zakat harta. Jadi al yatama maupun zawil kurba itu gak ada di atau ayat 60. Jadi betul-betul berbeda, sasarannya berbeda, walaupun ada irisannya. Salah satu irisannya orang-orang miskin tadi kan. Jadi wa atal mala ala hubihi zawil kurba wal yatama wal masakina dan sebagainya. Yang lebih menarik lagi juga kalau kita ungkapan wa atal mala ala hubihi. Dan mereka itu mengeluarkan infak atau ya sedekah dari harta yang mereka cintai. Jadi harusnya kita cintai. Nggak boleh misalnya baju bekas, makanan hampir basi, kain atau baju sudah jelek, atau apa saja yang bekas-bekas yang second hand itu harus yang baru, yang bagus, yang layak gitu. Kita sendiri memakai tidak malu, kita sendiri berani memakannya, tapi kalau menjelang kedaluarsa baru diberikan, ya itu nggak memenuhi syarat. Kata kuncinya itu tadi, wa atal mala ala hubbihi ala hubbihi. Dan ini sama. Nanti kita yang dalam bentuk pendek itu kita jumpai di Ali Imran surat 3 ayat berapa ya? Ali Imran ayat bentar, yang bunyinya ayat 92. Ali Imran ayat 92 itu bunyinya lantal biro hatta tunfiku mimma tuhibbun ya. Kalau kita terjemahan maksudnya itu kalian tidak akan pernah sampai kepada kebajikan mutlak ya. Lantal biro hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian itu mau berinfak dari harta yang kalian cintai. Ini penting sekali ya. Ayat pendek tapi langsung telak ya. Kalian ini kita semua ya kaum muslimin tidak akan pernah terwujud atau sampai atau menjadi uh, kebajikan terbaik ya, kebajikan utama, kebaikan dan kebajikan utama terbaik ya. Lantal biro hatta tunfiku mimma tuhibun. Hatta tunfiku itu sampai kalian mau atau rela berinfak. Mimma tuhibun, dari harta yang kalian cintai. Jadi harta yang kita infakkan atau sedekahkan itu harusnya kita cintai. Kalau barang itu masih bagus, layak pakai, baju mungkin baru beli dari toko, baru keluar dari penjahit. Kalau makanan itu fresh from the oven, masih hangat-hangat, kebul-kebul begitu. Ya, pokoknya kita pun pengen makan. Kalau orang lain butuh, kita pun mau makan. Orang lain butuh, tetangga kita mungkin pakainya butut semua, atau mungkin kena kebanjiran, atau kena apa ya seperti di Aceh itu semuanya hanya nggak punya baju kecuali yang dipakai di tubuh. Padahal kita punya ibu-ibu misalnya jilbabnya sampai 150 atau
sepatunya sampai 40 pasang, kerudungnya sampai 200 lah. Masa nggak mau memberikan sih dari kerudung 200 itu 50 kasih ada korban banjir di Aceh. Aduh, dari memang dicintai itu bagus-bagus kerudungnya. Justru itu kalau sudah jelek baru diinfakkan ya itu nggak memenuhi syarat. Ya ini itu menyentak atau telak ya, telak memukul kesadaran kita. Lantarul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, itu Ali Imran ayat 90. Jadi ini semuanya kuat, landasannya ya kuat. Bahkan ada puncaknya nanti di Al-Hasr ayat 9. Kalau tadi di Al-Baqarah ayat 177, Ali Imran ayat 92, surat Al-Ma'un itu ayat 1 sampai 7 ya. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin itu Al-Ma'un satu ini. Nah, kalau Al-Hasr ayat 9 ini puncaknya itu. Puncaknya itu wa siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Itu Al-Hasr. Al-Hasr itu surat 59 ya, ayat 9. Ini menggambarkan sahabat Ansor dan Muhajirin sebetulnya ayat ini ya. Bagaimana tingkat uhwah lebih jauh lagi, bukan dengan uhwah, ada yang lebih dalam, lebih substansif, itu namanya mu'akhoh. Jadi persaudaraan. Persaudaraan berdasarkan keimanan, itu kita sering sebut ukhuwatul Islamiyah. Yang lebih dalam lagi al-mu'akhoh, itu antara Muhajir dan Ansar, ayatnya ini tentang al-istar. Istar itu mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, ayat sendiri di Al-Hasr surat 50 ayat 9 itu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Kalau kita terjemahkan wa yu'siruna ala anfusihim itu maknanya mereka di sini orang Ansar maksudnya. Mereka orang Ansar itu mendahulukan kepentingan orang Muhajirin di atas kepentingan mereka sendiri. Jadi wayu siruna ala anfusihim. Anfusihim itu orang Ansar di atas kepentingan orang Ansar sendiri. Jadi kalau kita terjemahkan dan tafsirkan wayu siruna ala anfusihim itu mereka orang-orang Ansar mendahulukan kepentingan orang Muhajirin di atas kepentingan orang Ansar sendiri. Wayu siruna ala anfusihim. Terus ada penekanan di seterusannya itu walau kana bihim khososoh. Walaupun mereka sendiri orang Ansor dalam tanda petik ya sedang juga menderita atau agak susah lah. Jadi bukan berarti gini orang Ansor setelah kaya raya baru mendahulukan enggak, mau kaya raya mau golongan menengah mau sedikit tertimpa musibah mereka tetap mendahulukan kepentingan saudara-saudara seimannya dari Mekah Muhajirin ya. Ansor itu penduduk asli Madinah ya atau Yasrib. Jadi ini puncak dari filantropi, puncak dari kepedulian sosial, puncak dari cara sosial itu dalam tanda petik ya, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Ini pasti sulit ya. Saya pastikan pasti sulit ini. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Barangkali mungkin 1 dari 100 belum tentu ya. Kalau menyamakan kepentingan itu mungkin dari 100 85 80 bisa lah. Mungkin yang pelit, yang kikir aja 6 orang, 7 orang dari 100. Karena kalau menyamakan itu adanya di hadis sahih ya. Di hadis sahih ya. Di hadis sahih itu intinya itu apa ya? Kadang-kadang malah lupa kalau. Tapi intinya itu kali sambil jalan baru agak lupa saya hadis. Tapi dari hadis sahih yang menyamakan kepentingan ya. Pakai kata agak lupa saya hadis ya. Tapi nanti kita lihat dulu sambil jalan pasti nanti ingat mudah-mudahan. Jadi kalau mendahulukan kepentingan lain itu puncaknya kita tidak wajib ya karena pasti rumit atau sulit ya. Mendahulukan kepentingan orang di atas kepentingan diri kita sendiri itu pasti sulit dan itu dulu terwujud antara Ansar dan Muhajirin ya. Al-Hasr ayat 9 wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah ya. Nah, kalau kita sendiri yang upayakan adalah menyamakan kepentingan ya. Yang itu ada di hadis sahih. Nah, jadi ini konkret ya, konkret itu dan sekaligus sebetulnya tidak saja kualitatif tapi bisa kuantitatif ya. Kuantitatif itu berarti kalau diwujudkan menyamakan itu berarti kita harus peduli pada tetangga kanan diri atau karib kerabat yang sedang menderita gitu. Kalau dia menderita
banjiran, semuanya basah. Kalau kita punya 10 setel pakaian, kenapa nggak kita berikan pada dia? Entah 3, entah 4, bahkan mungkin 5, separuh. Ya, ini aja sudah mulai sulit ya. Belum tentu kita ridho atau rela begitu ya. Tapi sebetulnya tuntutan ukhuwah atau mu'akhah itu sampai ke sana ya. Menyamakan kepentingan. Jangan kepentingan orang lain dengan kepentingan kita ya. Dan ini konkret ya, harus konkret seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini sangat penting ya. Baik, ini masih ada 9 menit atau 10 menit lagi, 9 menit lagi ya. Jadi ini sangat penting. Jadi sahabat kalian baik yang ada di apa uh, Ibu Nonon, Ibu Yaya, Ibu Omi Hidayat, Kang Indra sendiri dan seterusnya yang ada di ruang chat yang melalui Zoom atau sahabat kalian yang mendengarkan di radio melalui ini tetap penting ya, penting juga satu tema sekaligus batu ujian keimanan ya. Jadi kita harus peduli pada orang lain, kita harus ikut dalam program pemberdayaan, lalu mensupportnya dengan berbagai jaring pengaman sosial tadi, mulai dari yang sunat-sunat, disunatkan ya, infak lah, sodako, sampai wakaf pun sunat tapi sangat penting ya, wakaf barang atau uang, bahkan mungkin hadiah pada sesama, atau mungkin hibah pada tetangga, pada karib kerabat, sampai yang puncaknya ya zakat mal yang wajib, jangan lupa zakat mal yang juga jangan lupa tentu zakat fitr atau zakat fitrah ya, ini penyempurna dari saum Ramadan ya, sampai bahkan zakat fitrah itu wajib untuk semua muslim, nggak peduli kalau karena di hadisnya baik yang kaya maupun yang miskin, baik orang dewasa maupun kanak-kanak, bahkan bayi yang baru lahir itu wajib dibayar zakat fitrah walaupun tidak saum ya. Jadi saking wow. Jadi jangan dikira yang miskin pun tetap harus zakat fitrah walaupun kalau tidak sampai satu sok ya boleh, tapi pokoknya tetap. Jadi nggak hanya menerima saja, berarti fukor dan masakin itu boleh, bukan boleh, wajib menerima juga dari zakat fitrah, tapi juga harus mengeluarkan. Jadi yang membayar, yang menerima tentu membayarnya satu sok itu misalnya mendekati 3 kilogram, 2,75 misalnya makanan pokok. Tapi nanti dia menerima 10 kilogram atau 20 kilogram, karena kalau jumlah yang miskin mulai sedikit, jauh lebih banyak yang menengah dan kaya, maka menerimanya lebih besar. Tapi tujuannya satu, zakat fitr itu. Selain menyempurnakan saum, kekurangan saum kita itu ditutup dengan membayar zakat fitr. Lebih jauh lagi tujuannya waktu hari raya satu Syawal ya, Idul Fitri, tidak boleh ada yang kelaparan atau bingung nggak makan seharian. Nah, itu maka semua masyarakat Islam umat ini berdosa. Kalau ada orang fakir atau miskin muslim ya pas satu Syawal nggak bisa makan, itu seluruh lingkungan berdosa. Jadi tujuan itu zakat fitr itu secara individual mengamankan supaya saum kita pasti ada banyak kekurangannya lah, entah karena gunjing, kibah, entah karena macam-macam lah ya, kurang khusyuk ya. Tapi ditutup, dilengkapi dengan zakat fitr. Tapi secara komunal atau sosial, jadi sosial kemasyarakatan, secara komunal itu untuk meyakinkan, memastikan satu Syawal tidak boleh ada yang kelaparan, nggak punya bahan makanan. Jadi kalau kita bagikan itu mestinya tidak hanya makanan pokok mentah, kalau bisa sudah, atau boleh mentah tapi nanti ada biaya untuk belukas atau untuk memasak, kemudian termasuk beli daging misalnya atau beli telur ya. Kalau aja beras saja atau gandum saja, terus masa setelah dinanak makan nasi aja tanpa lauk apapun, nah itu dosa kita. Minimal ada proteinnya, entah telur, entah daging ayam atau daging sapi, atau mungkin ada ikan gurame atau ikan nila gitu. Jadi ada. Nah kalau hanya dikasih beras walaupun hanya 10 kilogram itu, wah, bapak ibu anaknya 3 gitu. Terus uang rupiahnya 0 rupiah. Masa makan hanya nasi putih doang, nggak pakai apa-apa. Kita ikut berdosa nanti. Ini harus jadi kepedulian untuk semua panitia, semua kaum muslimin ya. Baik, ini tinggal
4 menit lagi ya. Tinggal 4 menit lagi ya. Jadi baik, ini belum ada di kolom chat ya, baik ya. Sudah injury time ya. Jadi sekali lagi bahwa ini lengkap. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Semua ya, mulai dari zakat mal, zakat fitr, infak, sodakoh, lalu sodakoh jariah atau wakaf ya, kemudian hadiah, hibah, warisan, wasiat, itu semua satu paket lengkap yang saling melengkapi, saling menutup. Kalau itu dilaksanakan serentak, nah maka berarti baru filantropi Islam itu berjalan ya. Ada jaring pengaman sosial, kita saling peduli gitu. Gak bisa berdiri sendiri-sendiri ya. Termasuk nanti memberantas kemiskinan, menghilangkan kefakiran, membela orang yang tertindas ya, mustadafin atau du'afa, itu tugas umat Islam keseluruhan. Berarti paketnya paket full, paket lengkap ya. Jadi nggak boleh aja zakat mal saja, nggak bisa zakat mal saja, zakat harta wakaf saja nggak. Semua harus digabung, dikombinasikan ya. Antara yang wajib, yang sunat muakkad sampai yang sunat ghairu muakkad, semua lengkap ya. Jadi mulai dari zakat mal, zakat fitr, infak, sodako, wakaf atau sodako jariah, lalu ada hibah, ada hadiah, ada wasiat, ada warisan untuk atau tirkah ya, waris atau tirkah untuk yang wafat ini. Jadi itu paket lengkap, komprehensif, dan baru nanti bentuk kepedulian sosial dan jaring pengaman sosial Islami. Jadi ini penting ya. Baik ya, jadi hadisnya saya belum ingat juga, tapi intinya itu kebajikan itu hanya akan terwujud kalau kita menyamakan kepentingan orang lain dengan kepentingan diri sendiri. Enggak? Masih kalau buka kitab lama, jadi nggak langsung ingat hadis. Baik sahabat kelat, jadi kita akhiri, ini sudah tinggal 2 menit lagi ya. Jadi sebagai penutup sekaligus bahwa ini begitu pentingnya sehingga terus harus didengungkan ya. Dalam rangka akhir Ramadan, selain kita kalau bisa iktikaf, dan doa iktikaf itu yang sahih dari sahih itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik ya, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mohon undur diri ya. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa,